Shalom. Allah kita luar biasa. Dia mau mengangkat manusia dari yang tidak berguna menjadi sangat berguna. Bahkan untuk bisa lekat, dekat dengan Allah selama-lamanya. Itu suatu hak yang luar biasa tinggi, besar. Karena itu mari kita ibadah dengan benar dan juga harus mempelajari firman Tuhan dengan benar supaya arah hidup kita betul ke arah yang Tuhan sudah tetapkan. Saudara, kita mengupas tentang dari manusia duniawi ke manusia sorgawi. Manusia itu sering digambarkan dalam Alkitab sebagai pohon. Ya, dikatakan orang benar seperti pohon kurma, orang benar seperti pohon aras. Ya, dan orang yang merenungkan firman Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi air. Jadi manusia itu seperti pohon ini. Ya. Seperti kayu. Dan orang yang tidak mengenal Tuhan itu digambarkan sebagai kayu kering, kata Tuhan. Yesus berkata kayu hidup. Nah, kita kayu yang sebetulnya akan berakhir dengan rusak atau dibakar. Tetapi kalau kita mau diproses, lalu dipotong-potong, digergaji, ya, lalu menjadi rumah Allah. Di sini alat-alat tabernakel kemah sembayang itu dari kayu khusus yang disebut kayu sitim atau kayu penaga. Kita sudah berbicara tentang tiang, tentang papan, saudaraku, tentang meja roti, mezbah dupa. Sekarang kita bicara tentang kayu-kayu pengusung. Sudah melihat di sini meja roti, di sebelah sini. Kalau mau diangkut ada kayu pengusungnya. Mezbah dupa ada kayu pengusungnya. Ya, sudah melihat di sini istimewa tabut perjanjian ada kayu pengusungnya. Nah, gambaran apakah? Kalau kayu itu gambaran manusia, maka kayu yang sudah diproses tentu juga manusia yang sudah diproses yang mau dijadikan sebagai kayu pengusung. Saya harap kita seperti tadi waktu menyanyi, ini mengusung. Ya, mengusung Tuhan supaya kita merasakan hadiratnya. Dan kalau kita diusung seperti ini, dengan pujian, dengan penyembahan, itu memudahkan bagi pelayan Tuhan seperti saya menaburkan firman Tuhan karena hati Anda sudah terbuka. Ya, terima kasih untuk tim Praise and Worship. Nah, ketahui hidup itu adalah perjalanan. Life is a journey. Hidup kita ini perjalanan. Ya, dari kita lahir sampai mati, nanti sampai ketemu Tuhan. Itulah hidup. Jadi hidup itu merupakan satu perjalanan iman. Abraham, bapaknya orang percaya, dia melakukan perjalanan iman di tempatnya yang disebut Ur Kasdim. Kata-kata ini menunjukkan kotanya kota Ur di daerah Kasdim. Kasdim itu Babel. Sampai sekarang kota Ur itu masih ada. Waktu perang Teluk, maka Saddam Hussein membawa sebagian pesawatnya, saya dengar kurang lebih 70 pesawat, ditaruh di kota Ur. Kota Ur ini kota yang paling tua di dunia. Ya,
Nah, Bapak Abraham itu keluar dari kota Ur ini, yaitu Babel, di daerah Babel. Dan kita tahu kata Babel itu berarti kekacauan. Ya, kemana Bapak Abraham dipimpin oleh Tuhan? Dia tidak tahu kemana. Karena waktu dia dipanggil, dia tidak tahu kemana perginya. Tapi Alkitab mengatakan dia bertindak oleh karena dia taat. Padahal dia tidak tahu kemana dia pergi. Tapi dipimpin oleh Tuhan dari tempat ke tempat. Melalui pimpinannya, yaitu dia membuat kemah dan mezbah. Tiap kali dia datang, kemah, mezbah, kemah, mezbah. Ya, mezbah itu artinya hubungan kita dengan Tuhan. Jadi perjalanan iman kita juga begitu. Selama kita di dunia ini jangan lupa kita harus berdoa tiap hari. Berdoa, mengadakan hubungan dengan Tuhan. Sampai dipimpin ke satu kota yang disebut Hebron. Nah, disitulah kalau kita membaca Alkitab, Bapak Abraham mulai menetap. Dia tinggal di situ. Nanti juga anaknya Ishak juga tinggal di situ. Nanti juga cucunya yaitu Yakob, setelah dia pergi dia balik juga tinggal di situ. Dan kata Hebron itu artinya perhimpunan atau persatuan atau perkumpulan, association. Ya, saudaraku, jadi kata-kata ini indah, mempunyai makna masing-masing. Jadi perjalanan iman kita mesti juga demikian. Keluar, ya. Kita mesti keluar dari kekacauan hidup kepada satu hidup di mana kita harus mengadakan persekutuan dengan Tuhan. Nah, itu perjalanan iman yang benar. Kalau kita berbuat dosa, mulailah keadaan tidak damai dengan Allah. Sehingga menimbulkan kekacauan hidup. Dan kita mesti keluar, karena itu tema tahun depan. Itu adalah keluarlah dari Babel. Sekarang ini banyak orang Kristen ingin masih tinggal dengan pikiran duniawi. Kita ini mesti out, keluar pikiran kita ya. Kita memang tinggal di dunia. Tapi pikiran kita jangan duniawi. Kita mesti keluar. Ya, memikirkan hal-hal yang rohani. Nah, umat Israel sama. Umat Israel juga keluar dari mana? Dari Mesir. Nah, Mesir disebut beberapa kali sebagai rumah perbudakan karena mereka diperbudak di situ. Itulah gambaran daripada dosa. Ya, dunia ini. Jadi selama kita hidup di dunia ini oleh karena berdosa, kita ini mengalami perbudakan dosa. Begitu banyak orang kena budak uang, budak narkoba, budak seks, ya. Sekarang ini budak gadget. Ya, Anda semua menjadi budak gadget kebanyakan. Anak-anak kecil sekarang, budaknya gadget. Nah, kita jangan sampai ke situ. Ya, saudaraku, kita mesti keluar kemana? Ke tanah perjanjian. Kanaan, daerah Kanaan disebut beberapa kali, itulah tempat di mana Allah menjanjikan. Jadi tanah perjanjian. Ya, serupa dengan Bapak Abraham, di mana dia disuruh keluar, lalu tinggal di tanah yang dijanjikan. Mari kita baca ini bersama dalam Ibrani 11 ayat 9 dan 10, sama-sama 2, 3. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu.
Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Nah, inilah pola perjalanan iman kita. Kalau kita mau mengikuti tapak iman Abraham, kita juga harus seperti ini. Kita ini mesti dengan iman, kita ini tinggal di daerah yang disebut tanah yang dijanjikan. Sekarang kita di Indonesia. Ya. Tapi apa itu tanah yang dijanjikan? Itulah yang setiap kali saudara diajar berdoa. Kalau saudara berdoa disuruh apa? Datanglah kerajaanmu. Ya, nah itu janji Tuhan. Jadi saudara mesti dalam hidup ini dalam atmosfer sorgawi, kerajaan tiap hari, ya. Dan selama kita hidup di dunia ini, kita ini hidup seperti orang asing. Walaupun kita ini bangsa Indonesia punya hak menetap, punya hak tinggal, tapi ketahuilah, dunia ini sifatnya sementara. Karena itu saudara harus hidup seperti orang asing. Apa bedanya orang asing dengan pribumi? Orang asing itu pasti haknya kurang dari pribumi. Dia tidak boleh seperti pribumi. Begitu juga. Kalau orang dunia memakai haknya, mungkin mereka berfoya-foya, mereka ini, mereka itu, mereka pesta seks, mereka pesta ganja, pesta itu. Kita jangan. Kita ini orang asing. Dan sementara kita sebagai orang asing, di sini katakan menanti-nantikan. Anak Tuhan mesti hatinya itu menanti-nanti. Kapan ya? Tuhan itu akan datang. Tuhan itu akan mendirikan kerajaan. Nah ini kita mesti nanti-nantikan. Walaupun kita hidup dalam atmosfer kerajaan. Itu baru cicipan. Tapi nanti kenyataannya itu nanti. Ya. Mari untuk ini kita perlu yang disebut roh menanti-nantikan. Inilah yang disebut saudara punya pengharapan. Ya. Pengharapan yang kokoh bahwa benar Tuhan itu akan mendirikan satu kerajaan. Saudaraku, semua orang percaya yang dipanggil Tuhan itu sebetulnya hendak dilepaskan. Ya, dari cengkeraman dosa. Dilepaskan Tuhan dari perbudakan dosa yang menyebabkan hidup kita menjadi kacau. Jadi kalau saudara hidup sekarang ini kacau, hatimu kacau, risau, itu tanda saudara masih dalam perbudakan dosa. Ya, dan ini harus disadari, kita harus bertobat, lalu kita ini harus mau dipimpin dalam perjalanan iman kita. Kemana? Untuk bersekutu dengan Yesus. Itu adalah tujuan panggilan. Tuhan berkata, kita dipanggil untuk hidup kudus. Tetapi tujuan panggilan kita adalah untuk supaya kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Ya, begitu erat sambil menanti hari yang besar. Hari di mana Tuhan akan membawa kita ke kota Allah. Yang ditulis dalam Alkitab Yerusalem sorgawi. Nah kalau sekarang orang Israel balik ke Yerusalem. Itu secara harafiah. Kita anak-anak Tuhan akan dibawa Tuhan ke Yerusalem sorgawi. Jadi betul-betul nanti Tuhan akan mendirikan satu kerajaan sorga. Ini harus kita percayai dan harus menjadi satu kerinduan. Ya. Nah, kita melihat tentang
kayu pengusung ini. Kalau kayu itu gambaran daripada manusia, maka kayu pengusung yang sudah diproses ini lalu disalut dengan logam, ya. Kalau untuk memikul mezbah korban bakaran di halaman itu disalut dengan tembaga, tapi kalau di ruangan suci itu semua kayu-kayu pengusung disalut dengan emas. Ya. Nah, Tuhan lalu memilih untuk melayani kemah sembahyang ini. Siapa yang dipilih? Orang Lewi. Dari suku Israel 12, Tuhan pilih cuma satu yang boleh masuk ke bait Allah, boleh mengurus ya rumah Allah. Dari orang Lewi ini ada imam-imam, tapi ada ranking kedua yang disebut Lewi. Ya, Musa, Harun itu juga dari suku Lewi, tapi mereka itu menjadi imam. Ya, tapi ini orang-orang ini ada 3 orang yang namanya Gerson, Merari, dan Kehat. Yang 2 orang Gerson diberi kereta untuk mengangkut alat-alat, yaitu tenda-tenda, layar-layar, ya, kain-kain penudung dari kemah sembahyang. Lalu Merari untuk mengangkut yang berat-berat, papan-papan yang besar-besar itu, ya. Dan itu berat sekali, tiang-tiang, karena itu diberi 4 kereta. Tetapi untuk Kehat, tidak. Mari kita baca ini, ya. Mari kita baca bersama, 2, 3. Tetapi kepada Bani Kehat tidak berikannya apa-apa, karena pekerjaan mereka ialah mengurus barang-barang kudus yang harus diangkat di atas bahunya. Yang harus diangkat di atas bahunya. Tidak boleh pakai kereta, tapi harus diangkat di atas bahu. Ya. Jadi kalau sesuatu ditaruh di bahu, kata ini menunjukkan apa? Ini pikulan yang harus kamu pikul, berarti apa? Tanggung jawab. Ya. Saudara, untuk ini kita tambah lagi dengan Bilangan 4 ayat 15, tolong dibacakan. Buka Alkitabmu, Bilangan 4 ayat 15. Setelah Harun dan anak-anaknya selesai menudungi barang-barang kudus dan segala perkakas tempat kudus, pada waktu perkemahan akan berangkat, barulah orang Kehat boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu, tetapi janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus itu, nanti mereka mati. Jadi itulah barang-barang di kemah pertemuan yang harus diangkat Bani Kehat. Yang harus diangkat. Kalau tadi Gerson, Merari tidak mengangkat, mereka memakai kereta. Tetapi untuk Bani Kehat dikatakan tugasnya itu harus mengangkat, memikul. Nah kalau mikul, itu tentu terbaik adalah dengan pengusung, kayu pengusung. Ya. Jadi untuk mengangkat perabot-perabot ini dibuat kayu-kayu pengusung yang dibuat dari kayu sitim atau kayu penaga. Saudaraku, apa maksudnya? Kayu pengusung untuk mempermudah. Ya. Jadi kalau satu barang yang berat lalu diangkut beberapa orang, ada yang ngadep sini, umumnya akan ngadep ke barang itu, betul? Masa saudara begini? Biasanya menghadap barang itu. Nah kalau menghadap barang ini lalu jalan, kan gini.
Jadi mukanya ini tidak menuju ke arah tujuan. Jadi kayu pengusung ini maksudnya supaya mereka mengangkat, tapi mata mereka semua yang mengusung itu menuju ke tujuan. Nah, itu maksudnya. Ya. Jadi mereka semua mengusung, tapi matanya semua ke arah ke depan. Tidak ada ke arah samping, kanan, kiri. Tapi kalau ngusungnya begini, rame-rame, matanya arahnya macam-macam. Ini berarti, kita ini anak-anak Tuhan yang mau seperti itu. Seperti kayu pengusung ini. Kita mesti mempunyai arah yang sama. Ya, dalam kita beribadah misalnya. Yuk kita meninggikan Tuhan. Siapa saja. Baik pemain musik, penyanyi, saudara, jemaat, saya berkhotbah. Bukan untuk meninggikan diri. Tapi kita masing-masing harus memandang ke depan dengan derap yang sama. Ke depan. Apa? Untuk persekutuan. Tadi katakan tujuan kita itu adalah untuk persekutuan dengan Yesus. Kita dipanggil untuk apa? Bukan untuk supaya selamat. Tapi untuk persekutuan dengan Yesus. Kalau kita bersekutu dengan Yesus, pasti selamat. Kalau orang tidak bersekutu dengan Yesus, nggak mungkin selamat. Karena itu, saudara mesti mengarah kepada persekutuan dengan Yesus. 1 Korintus 1 ayat 9, semua membacakan. 2, 3. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Ya, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan. Jelas ini. Ya, kita dipanggil untuk hidup kudus. Tapi tujuannya untuk bersekutu dengan Tuhan. Jadi kita ini nanti, setelah nanti diubahkan tubuh kita, setelah mati atau waktu Yesus datang kita bisa diubah langsung. Kita ini akan bersekutu dengan Tuhan selama-lamanya. Selama-lamanya. Jadi perlu kita pikirkan ya, saudara ini selama-lamanya berpisah dari Tuhan atau selama-lamanya bersekutu dengan Tuhan. Selama-lamanya bersekutu dengan Tuhan itu artinya saudara masuk kerajaan sorga. Kalau sudah berpisah dengan Tuhan, saudara akan masuk kerajaan iblis, neraka. Selama-lamanya. Serius. Kita mesti memperhatikan ini. Sebab hidup saudara ini cuma sebentar. Tapi setelah ini, saudara akan mengalami hal yang kekal selama-lamanya. Nanti kalau orang tidak percaya, ya coba aja. Setelah mati baru dia tahu. Waduh, kok begini? Ya, seperti kita baca dalam Injil Lukas. Tolong saya, nggak bisa kata Tuhan, nggak bisa. Terlambat. Jadi hidup sekarang ini sangat menentukan. Dan inilah tujuan Allah memanggil kita. Menjadi orang percaya. Dengan maksud supaya saudara itu bisa bersekutu. Nah, dengan hikmat Tuhan, Tuhan kalau ngomong itu, dalam Alkitab dia pilih kata-kata. Bahkan juga angka-angka. Semua itu mempunyai maksud. Ya, dia pilih kata untuk kayu pengusung ini dalam bahasa Ibrani bat. Dan kata bat itu berarti pemisahan. Jadi kayu pengusung ini dalam arti harafiahnya itu adalah pemisahan. Jadi kita ini mau diusung untuk berjalan dalam
perjalanan iman kita supaya kita berpisah dari duniawi ke sorgawi. Ya, saudaraku, segala perkara yang konotasi berpisah itu mempunyai arti pengudusan. Kudus, misalnya Tuhan kudus, kamu harus kudus. Apa? Kamu mesti keluar, kamu mesti pisah. Karena itu hal yang paling bahaya, anak-anak Tuhan, kalau tidak mau berpisah dengan teman-teman duniawinya yang lama. Selama orang itu mau menjadi rohani, tapi masih kumpul terus dengan teman yang lama, nggak mungkin rohani. Tidak mungkin. Ya, ini fakta. Karena itu dulu ada seorang bertanya sama saya, karena dia pekerjaannya pekerjaan yang sangat menguntungkan, tetapi hidupnya dalam kegelapan. Dia berkata, Pak Bukti, saya kok kepingin ya hidup benar. Ya, lalu saya bilang, kamu sih keluar dari kerjaan. Waduh. Ya, setelah itu lama nggak ke gereja. Tapi hatinya risau, kacau. Lalu dia tanya lagi, datang lagi dengan temannya ke gereja. Lalu dia tanya lagi, gimana? Saya bilang, kamu mesti berani. Waduh, nanti kerjaanku apa ya? Karena saya ini dipercaya, ya, untuk mengatur satu usaha yang besar. Tapi salah, ya, itu usaha gelap. Saya bilang kamu mesti keluar. Kamu mesti berpisah. Begitu. Iya, harus. Lalu dia berpisah. Mula-mula tentu, waduh kerjanya apa ini? Setelah lama-lama Tuhan lalu atur. Kerjanya tambah lama tambah baik, tambah lama tambah baik. Baru dia sadar, iya ya. Teman-temanku yang nggak mau keluar, nggak bisa. Nggak bisa menjadi orang Kristen yang baik. Ya campur aduk gitu. Ya, tidak rohani. Jadi kalau kita mau kudus, mesti berani berpisah. Seperti apa yang Tuhan katakan dalam Imamat 20 ayat 26. Yuk kita bacakan bersama ayat ini. 2, 3. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Ya, ini ucapan Tuhan kepada Israel. Kamu mesti berpisah, dipisahkan dari apa? Bangsa-bangsa lain. Tapi sayang, orang Israel merasa saya kok nyeleneh sendiri gitu. Kok lain sendiri. Akhirnya mereka lalu minta raja. Dulu mereka tanpa raja. Tapi menang terus. Di bawah pimpinan Musa itu enggak ada raja. Menang terus. Tuhan bikin mujizat yang aneh-aneh. Tapi waktu mereka berkata, kami mau seperti bangsa lain. Punya raja. Tuhan kata, jangan. Oh enggak, kami mau seperti mereka. Oke, kata Tuhan, kalau kamu begitu, aku nanti pilihkan seorang raja. Dan Tuhan pilih seorang yang baik. Saul, Raja Saul. Tapi apa yang saudara lihat? Kacau hidupnya. Ya, saudara. Di sini diminta supaya kita ini berpisah dari gaya hidup orang-orang dunia, bangsa-bangsa lain. Ya, lihat aja orang lain di dunia. Ya, kalau kumpul, mereka mesti melakukan hal-hal yang seringkali melanggar firman Tuhan. Mabuk-mabuk, minum-minum. Coba kalau sudah keluar negeri, orang itu minum itu sudah biasa.
Saya malah diketawain. Waktu di Australia dulu saya belum pernah ke luar negeri dan belum pernah juga naik pesawat terbang dalam negeri. Tapi waktu saya kerja langsung dikirim naik pesawat ke luar negeri. Saya tidak pernah naik pesawat. Langsung, karena itu waduh, pusing gitu ya waktu mau turun, gitu. Wah, mereka makan makanan enak, saya baunya aja sudah mau muak, sudah mau tumpah. Wah, tak empat-empat tuh, bodohnya. Kenapa? Karena masih seperti orang desa. Nggak tahu kalau di depan itu ada untuk tempat tumpah, betul? Jadi, begitu turun, langsung ke belakang, tumpah, poyor. Ya itu bodoh ya, masih deso gitu. Saudara, orang kalau mau kudus, dia mesti pisah. Nggak boleh ya, kita ini mau terus bergandengan dengan teman-teman lama kita, apalagi hidup dengan gaya lama. Saudara, jadi perjalanan iman yang kudus dari gereja Tuhan, itu hanya mungkin kalau ada ini, seperti kayu-kayu pengusung. Dan itulah orang-orang pilihannya yang senantiasa membawa atmosfer untuk mengusung, mengangkat. Ya, kalau kita nyanyi seperti tadi, jiwa kita itu kan terangkat. Nah, kalau jiwa kita terangkat, itu membuat kita mudah untuk melakukan kehendak Tuhan. Tidak berat. Betapa pentingnya, saudara harus dalam lingkup orang-orang yang mengusung hadirat Tuhan. Dan kalau kita bisa mengusung dengan pujian, dengan penyembahan, ya istimewa orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu juga roh penghibur. Jadi waktu kita menyanyi, memuji Tuhan, itu sebetulnya kita diangkat supaya kita mengalami hiburan yang sejati. Jiwa kita ini mengalami hiburan, ya. Jadi atmosfer kekudusan yang terjadi dalam pujian, penyembahan, para pemuji, para pemusik, para pendoa, dan jemaat waktu memuliakan Tuhan, itu seperti kayu pengusung. Ya, sehingga seperti petugas-petugas pejabat gereja yang harus melakukan tugasnya, tanggung jawabnya, itu jadi ringan. Seperti adanya kayu pengusung ini. Sebab dengan kayu pengusung lalu bisa bersama-sama, betul enggak? Kita bisa mengusung, apalagi kalau kayunya ini panjang, berarti orang itu bisa beberapa orang di situ. Tapi kalau cuma satu barang berat, lalu 4 orang saja sudah memenuhi tempat itu. Tapi kalau ada kayu pengusungnya, bisa 2, bisa 8 orang. Nah seperti itu. Jadi memudahkan, ya. Karena itu dalam hidup ini sudah perlu ibadah. Dengan ibadah, saudara itu kadang-kadang sudah mempunyai tanggung jawab, bukan? Dalam keluarga, dalam pekerjaan, ya, supaya benar, kudus. Nah, kalau sudah ibadah, sudah kenal suasana itu, lalu jiwamu itu jadi rasa enteng, lega, tidak rasa tertekan dalam menghadapi tanggung jawab hidup. Ini yang Tuhan inginkan. Ya. Nah, saudara, Tuhan itu luar biasa kalau dia memakai
pilihan kata-kata termasuk kayu pengusung. Sekarang kita melihat siapa yang mengusung. Tadi kita baca Bani Kehat. Ya. Jadi pilihan itu jatuh kepada Bani Kehat. Bani Kehat ini anak dari Lewi. Ya. Jadi ini orang-orang pilihan. Bapak Abraham itu punya anak Ishak. Ya. Nah, itu pun punya arti nama, ya. Begitu juga Musa. Itu punya arti nama. Musa berarti ditarik dari air, dan memang Musa itu hidupnya betul ditarik dari air. Jadi apa yang dikasih nama ternyata terjadi dalam hidupnya. Ya. Begitu juga dengan Kehat ini. Lewi waktu punya anak 3, dia punya anak. Yaitu Gerson, Kehat, Merari. Ya. Tapi untuk yang mengusung Tuhan pilih Kehat. Orang-orang Yahudi zaman dulu memberi nama itu tidak sembarangan. Biasanya mempunyai, mereka dipimpin oleh roh Tuhan, lalu muncul nubuat. Misalnya kalau saudara baca di Alkitab, Henokh. Ya, Henokh itu mempunyai anak. Namanya siapa? Henokh orang yang bergaul dengan Allah. 300 tahun dia bergaul dengan Allah. Lalu dia beri nama anaknya itu Metusalah. Metusalah. Ya, dan kata Metusalah artinya mempunyai arti itu akan datang. Apa itu akan datang? Itu merupakan nubuat. Itu akan datang itu artinya penghukuman Allah akan datang. Karena kalau sudah baca dalam surat Yudas, Henokh bernubuat bahwa Tuhan akan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya untuk menghukum. Jadi jelas apa yang diucapkan Henokh, anaknya bernama Metusalah, itu artinya itu akan datang. Ya. Jadi nama anaknya itu berarti itu akan datang. Artinya penghukuman akan datang. Dan betul, waktu anak ini mati, persis mati, tahun itu banjir terjadi. Jadi orang-orang Yahudi itu waktu memberikan nama, dan istimewa mereka yang percaya pada Tuhan, nama itu mengandung nubuat. Mempunyai arti nubuat bahwa itu akan terjadi. Sama seperti nama Lewi. Kenapa? Ibu Lea, yaitu istri Yakob, memberi nama kepada anaknya Lewi, itu anak ketiga. Coba kita baca dalam Kejadian 29 ayat 34. Sama-sama, 2, 3. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Ya, jadi anak ketiga dia beri nama Lewi. Kenapa? Karena dia mempunyai kerinduan, setelah aku punya anak ini, suamiku akan lebih erat dengan aku. Sudah tahu ya, Yakob itu waktu dia melarikan diri dari Esau, dia lalu pergi ke omnya Laban, dia sebetulnya senang dengan anak yang kedua. Namanya siapa? Rahel. Itu cantik. Tapi papanya ini nakal. Ya. Dia pikir, wah ini tenaga bagus, aku akan pakai dia ini, Yakob ini. Karena itu waktu hari pernikahan dengan Rahel, yang dikasih bukan Rahel, tapi ciciknya.
Lea. Ya, zaman dulu malam-malam itu gelap gitu. Ya, dimasukkan kamar gelap-gelap gitu, enggak ngerti. Besok pagi ya, loh kok Lea? Tapi ya sudah, gimana ya? Lalu Yakub berkata, kenapa kamu menipu aku? Ya, aku ingin kamu kerja lagi. Ya, untuk dapatkan adiknya 7 tahun lagi. Jadi dia mesti bayar tenaga 14 tahun untuk dapat yang dia cintai. Saudara, nah Lewi ini nama yang diberikan oleh Lea karena keinginan Bosku lebih erat dengan Yakub. Jadi Lewi, arti kata Lewi itu attach. Attach itu artinya dilekatkan, ditempelkan. Ya. Nah, saudara, anak-anak Tuhan mesti mempunyai kerinduan seperti itu dengan Yesus. Jadi apa yang ditulis dalam cerita itu mempunyai arti rohani. Kita ini mesti seperti Lea yang menginginkan untuk erat dengan Yesus, lebih melekat dengan Yesus. Ya. Nah, kalau saudara ingin lekat dengan Yesus, itu caranya bagaimana? Misalnya saudara ada seorang yang hebat, saudara ingin lekat dengan orang itu, mendekat. Bagaimana caranya? Ya, caranya saudara mesti pakai cara ya. Saya mau mendekat dengan ini, mungkin dengan wali kota. Tapi saudara orang biasa, ya belajar nyukur yang bagus deh. Nyukur. Atau belajar mijet, betul nggak? Sampai terkenal dengar Bapak Wali Kota, itu naik mijet bagus itu. Sudah dipanggil. Iya toh, saya saja nggak berani pegang Wali Kota, tak gitu-gitu no. Tapi tukang mijet kan berani. Betul nggak? Dia kan lebih dekat. Nah begitu. Kalau kita ingin dekat dengan Tuhan, maka secara jasmania saja, kalau kita ingin mendekat, coba layani Tuhan. Benar enggak? Jadi kalau saudara ini mau dekat dengan Tuhan, saudara jangan menjadi anggota yang pasif. Cuma dengar firman Tuhan, tapi enggak melayani. Nah kalau saudara mau melayani Tuhan, itu berarti melayani orang lain. Sebab kata Tuhan, kalau kamu melayani orang susah, itu berarti kamu melayani aku. Ya, kamu kunjungi orang sakit, itu melayani aku. Halo, saudara mau melayani Tuhan? Jadi melayani Tuhan itu bukan cuma kor, pemusik, bukan. Saudara juga kunjungan ke orang-orang, itu juga melayani Tuhan. Jadi punyailah hati seperti itu. Untuk apa? Nanti rohanimu itu nanti setelah aku layani, aku kok bisa lebih intim ya dalam doaku. Betul, memang begitu. Ada orang Kristen berkata, Pak Bekti, saya kalau berdoa kok rasanya kok enggak bisa dekat gitu sama Tuhan. Nah itu karena cuma maunya hidup sendiri, doa sendiri, baik sendiri, tapi enggak mau melayani. Nah kalau sudah mau melayani, roh Tuhan itu senang. Maka roh Tuhan itu akan dekat dengan engkau. Nah, Lewi itu namanya, ya, sehingga dia diberi nama Lewi karena itu kata Lewi itu artinya nempel, lekat. Nah, waktu orang Israel jatuh dalam dosa penyembahan berhala, menyembah lembu emas, Musa marah. Ya, Musa berkata seperti ini, siapa yang memihak kepada Tuhan,
datang kepadaku. Ya. Lalu siapa yang memihak? Ternyata satu suku, Lewi. Jadi satu suku dari Israel itu semua pergi ke Musa. Kami mau memihak Tuhan. Lalu Tuhan Musa berkata, sekarang bunuh itu yang nyembah-nyembah berhala. Wih, kamu jangan sayang. Wih, mereka harus dengan tega itu ya. Itu zaman dulu ya, ini namanya hukum Taurat dulu. Wah, keras. Lalu mereka ambil pedang, mereka bunuh penyembah berhala itu. Sejak saat itu mereka ditetapkan suku Lewi ini menjadi pelayan untuk rumah Allah. Kenapa? Karena mereka mau dekat dengan Tuhan. Ditantang, siapa yang memihak? Datang, mereka datang. Ya. Nah, kalau saudara baca Alkitab, orang-orang yang bukan Lewi, yang dihitung, dulu orang Israel itu sensus, ya. Yang disensus, orang yang umurnya 20 tahun ke atas, laki 20 tahun ke atas, harus bisa perang. Nah itu baru dicatat namanya. Ini namanya masuk hitungan dan dicatat. Nah ini menunjukkan kita juga begitu ya. Anak-anak Tuhan mesti seperti laki-laki, kuat imannya dan bisa memerangi dosa. Ya. Dan dewasa 20 tahun ke atas. Nah itu dicatat. Jadi masuk hitungan. Ya. Itu nanti sudah baca dalam Bilangan 1 ayat 1. Ya. Saudara, tapi suku Lewi enggak. Suku Lewi itu dicatat begitu dia lahir 1 bulan, dia sudah dicatat. Coba kita baca Bilangan 3 ayat 15. Tolong bacakan Bilangan 3 ayat 15. Catatlah Bani Lewi menurut puak-puak dan kaum-kaum mereka, semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas harus kau catat. Iya. Kalau orang lain itu umur 20 tahun ke atas baru dicatat. Tapi kalau orang Lewi 1 bulan sudah dicatat. Apa artinya? Artinya begini. Kalau saudara menjadi anak Tuhan, begitu jadi anak Tuhan, lahir baru, tapi kepingin balas kasih Tuhan. Aduh, Tuhan sudah menolong saya, membebaskan saya dari dosa. Saya harus balas kasih Tuhan. Dengan apa? Dengan melayani. Nah, orang-orang Kristen walaupun baru di gereja, tapi hatinya itu sudah ingin balas kasih Tuhan. Dengan melayani, orang itu sudah masuk hitungan dalam bukunya Tuhan. Tapi orang-orang Kristen yang biasa-biasa, yang enggak mau melayani, itu nunggu bertumbuh sampai dewasa, sampai kuat, sampai bisa perang, nah baru dicatat oleh Tuhan. Saudara milih yang mana? Nangkep enggak? Jadi kalau saudara mau lebih cepat masuk hitungan Tuhan, itulah orang-orang yang mau melayani. Mungkin sudah berkata, melayani Tuhan piye toh? Melayani Tuhan macam-macam. Saudara bisa berdoa. Itu juga melayani Tuhan. Berdoa, mendoakan gereja Tuhan. Itu melayani Tuhan. Ya mungkin yang tua-tua sudah nggak bisa besuk, nggak bisa ini, nggak bisa jadi song leader. Ya toh. Apalagi umur 80 tahun jadi song leader. Ya apa? Dengarkan musik aja kepontal-pontal. Enggak mungkin bukan.
Tapi bisa melayani Tuhan dengan apa? Dengan doanya. Mendoakan Pak Pendeta Subekti. Wah, itu saudara melayani Tuhan. Ya, saudara mendoakan jemaat yang sakit. Ya, kalau ada dari tim besuk, siapa yang sakit? Oh, saya mau kunjungi. Itu melayani Tuhan. Saudara, jadi orang-orang yang begini inilah yang lebih cepat masuk hitungan Tuhan. Nah, sekarang dari Lewi itu punya anak 3. Ya, kita baca sini anak-anak Lewi ialah Gerson, anak pertama, Kehat, anak kedua, lalu Merari, anak ketiga. Tadi yang kita baca, yang akan dipilih untuk mengatur barang-barang kudus, itu anak kedua, Kehat. Jadi menarik sekali. Yang kedua yang dipilih. Kenapa? Itu hak Tuhan ya. Tentu hak Tuhan untuk memilih. Ya. Menentukan kamu yang menjabat yang kudus. Kenapa? Karena Tuhan mengetahui hati manusia. Itu haknya. Karena itu di gereja saudara jangan iri hati sama orang lain. Nah, Tuhan tahu hatimu kok. Kenapa? Kadang-kadang orang itu bisa diangkat oleh Tuhan untuk posisi yang baik. Karena Tuhan tahu hatinya. Ya, Tuhan itu yang menentukan. Nah, lagi-lagi nama ini diberikan Kehat itu oleh roh nubuat dalam diri Lewi. Dan bukan kebetulan, dengan pimpinan Roh Kudus, Lewi itu menyebut anak kedua itu Kehat. Ya, Kehat itu artinya disatukan, sekutu, menggabungkan diri. Itu arti kata Kehat. Ya, jadi menjadi sekutu, disatukan, menggabungkan diri. Nah ini jelas, ini bayangan orang-orang pilihan Tuhan yang mempunyai kerinduan. Ayo toh umat Tuhan ini, ayo kalau bisa gabung dalam satu persekutuan yang besar. Ada orang nggak mau. Ya, maunya cuma kelompoknya dewek. Nah, Tuhan memilih orang yang mempunyai hati, bukan kelompok sendiri. Tapi orang yang mempunyai hati besar yang ingin, ayo kalau bisa bersatu, bersama-sama, bersinergi, ya, untuk menjadikan Tuhan itu mulia. Ini namanya persekutuan raya. Persekutuan yang besar. Nah, orang demikian ini, hati orang kudus yang merindukan persekutuan raya yang besar. Inilah yang disebut kelompok Kehat. Ya. Yang nanti Tuhan ingin supaya dia itulah yang boleh mendekat lebih dari yang lain. Nah, saudara, karena itu ini keinginan saudara. Saudara mau dekat enggak sama Tuhan? Kalau sudah mau dekat, pertama layani. Ya, layani Tuhan. Dengan apa melayani Tuhan? Melayani umat Tuhan. Ya, orang susah, orang yang dalam masalah, saudara layani. Mungkin saudara dengan memberi korban kepada mereka, itu sudah melayani Tuhan. Tapi ada lagi yang lebih tinggi lagi, apa? Yaitu sudah mempunyai hati supaya orang-orang ini bisa kumpul dalam satu perkumpulan yang besar. Nah, orang-orang demikian mereka itu pasti bukan orang yang hanya mikir kelompoknya sendiri. Tapi mulai mempunyai pikiran yang luas.
Ini kelompok Tuhan. Bukan kelompok gerejaku, tapi gerejanya Tuhan. Ya, karena itu saya himbau saudara sekarang juga yang ingin begitu, coba ikuti. Ya, mungkin saudara nanti bisa tanya kepada bagian seksi doa, di sini Ibu Edi yang mengelola. Saya tanya, saya mau juga masuk dalam menara doa kota. Ya, menara doa kita, gereja kita ada. Tapi juga ada menara doa kota. Itu artinya bersama-sama gereja lain untuk mendoakan kota kita. Nah, ini pikiran yang lebih luas. Asal saudara itu jangan yaitu cari muka gitu ya. Lalu pindah-pindah gereja. Itu kurang benar. Saudara tahu tempatmu, lalu saudara bersama-sama dengan yang lain. Tadi saya diundang hanya untuk makan sebentar dari Full Gospel. Nah, saya minta saudara yang di sini yang pengusaha, masuk aja di Full Gospel. Ya, karena Full Gospel sekarang lebih tertib. Kalau dulu Full Gospel Businessman itu tempat di mana rebutan jiwa. Jadi memang satu gereja ngirim orang banyak supaya kalau ada orang baru, pengusaha baru, lalu direbut masuk gerejanya. Ya, itu model begitu. Sekarang ini yang ngatur bagus. Ya, ternyata sekarang paling salah satu perkembangan Full Gospel Businessman di dunia, salah satu yang paling maju di Indonesia. Begitu baik. Kenapa? Karena orang-orangnya sudah ngerti, ini yang salah-salah ini nggak boleh. Karena mesti tertib. Ya, saudara. Nah, saya harap saudara mempunyai hati yang kudus. Nih, jadi jangan sudah datang untuk cari pamor. Ya, saya melihat ada orang-orang di gereja kita ini yang suka mencari nama begitu. Nah, orang-orang demikian ini pasti seringkali kalau ada masalah sedikit di gerejanya ribut. Di sana lebih dihormati. Karena dia cari pamor. Mari kita mau belajar menjadi orang yang kudus, yang merindukan satu persekutuan raya dengan Tuhan. Itulah sifat kehat. Ya, orang kehat ini melambangkan orang-orang seperti itu. Yang ingin supaya terjadi yang namanya sekutu. Dalam kehidupan kekristenan menjadi satu sekutu. Mari kita anak-anak Tuhan, kita jangan blok A, blok B, ya, tapi kita blok Tuhan saja. Amin. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan.